Begini cerita stroke Ayadi. A bilang, saat bangun jam 5 pagi dia kaget karena kesiangan dan langsung ke kamar mandi jongkok untuk menyiram kepala dan kepleset. Namun dari hasil pemeriksaan dokter mengatakan penyumbatan sangat luas di batang otak meluas ke otak kiri dan kemungkinan sudah terjadi sebelum tidur malam. Saran dokter segera dilakukan operasi untuk pengambilan sumbatan. Observasi 1 hari tepatnya 10 Oktober 2023, kesadaran AA menurun dan dokter bilang harus segera dilakukan tindakan operasi kraniotomi di mana batok kepala dibuka dan disimpan sementara di dalam perut. Pulang rawat inap, AA masih menggunakan selang makan. 2 kali perdarahan pada rawat inap. Dokter menganjurkan jika terjadi di rumah maka segera dibawa ke rumah sakit umum terdekat. Ya Allah, kagetnya bukan main. Baru sampai di rumah mau memasukkan susu dan obat minum siang, namun yang keluar darah lebih banyak dari yang sebelumnya. Segera kami bawa ke IGD. Setelah ditriase ternyata tidak diterima dan harus merujuk di RS umum. Alhamdulillah 1 minggu rawat inap pulih dan bisa makan normal. 1 bulan berlalu, alhamdulillah proses pemulihan lancar dan pada 5 Desember 2023 bisa dilakukan kranioplasti di mana pengembalian atau perbaikan batok kepala. Subhanallah, tabarakallah. Proses lancar dan 5 hari rawat inap. Rangkaian pemeriksaan dari jantung, pembuluh darah di kepala, di leher, mata. Alhamdulillah semua normal. Lanjut, dokter menyarankan untuk aktif bergerak karena 6 bulan pertama pasca stroke adalah masa golden period untuk pemulihan yang sangat baik. Ayadi ini divonis dokter tidak bisa berbicara karena area penyumbatannya. Aku denial dan hati kecilku yakin bahwa AA bisa bicara dan bisa normal kembali. Dari belajar bahasa isyarat sampai dengan A, I, U, E, O, dan A Batasa. Ya Allah, alhamdulillah Ayadi bisa bicara normal dan ngebas kembali. Hanya memang wajah masih belum simetris. Selain terapi wicara, okupasi, dan fisioterapi, akhirnya kami melakukan akupuntur. Alhamdulillah di akupuntur pertama, Ayadi sudah bisa diperintah untuk menggerakkan kaki. Dan fisioterapi pertama, alhamdulillah Ayadi diajarkan untuk melangkah. Di rumah, aku selalu mengulangi latihan tersebut. Alhamdulillah, selalu ada kabar baik di setiap harinya. Tepatnya hari ini, 4 Februari 2024, perdana Ayadi bisa melangkah mandiri. Alhamdulillah ya Allah. 2 hari lagi, 6 Februari 2024, rencana Ayadi mau diendoskopi karena memang masih ada masalah di pencernaan, yaitu batu empedu sebesar 2,5 cm. Mohon doanya ya, semoga prosesnya dimudahkan, dipulihkan, diangkat penyakitnya, normal, sehat, dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Amin, amin ya robbal alamin. Lanjut, masih di bulan Februari 2024. Kita bener-bener gak macam-macam ya. Semenjak dibilang udah lumayan nih, gak terlalu warawiri sering ke rumah sakit nih. Kita tuh 2 rumah sakit berbeda ya kak. Rumah sakit khusus otak dan satu lagi rumah sakit umum. Karena yang sudah dijelaskan di sebelumnya, Ayadi itu tidak hanya stroke yang sangat luas penyumbatannya dari batang otak meluas ke otak kiri, dan luas juga masalah si pencernaannya, lecet yang sangat luas dari atas sampai dengan ususnya, dan ada batu empedu sebesar 2,5 cm berbentuk cincin yang dioperasi, tapi harus pending karena Ayadi masih pemulihan pasca operasi batok kepala. Seperti yang Brobes lihat, Ayadi ini konsul rutin dan rehab medik rutin. Kita dapat 3 ya, terapi wicara, okupasi, dan fisioterapi yang paling sering. Dan semua pembekalan itu sesuai kapasitasnya, benar-benar kita pakai di rumah, istilahnya olahraga. Sempat konsul, baiknya tuh gimana masa-masa pemulihan stroke ini, jadi tidak rehab medik aja, aku tuh kombinasiin dengan akupuntur listrik. Lanjut pemeriksaan mata, karena efek dari buka batok kepala, waktu itu mata sebelah kirinya itu tersayat di saraf ketiganya. Namun sayang, sudah beberapa kali pemeriksaan, dokter mata menyatakan bahwa ini efek dari buka
batok kepala yang dimana memang ada yang tersayat, jadi kemungkinan besar tidak bisa dipulihkan. Sempat tertutup selama 2,5 bulan dan mulai terbuka sedikit-sedikit, namun bola matanya tuh seperti lari atau juling ya. Tetap dengan keyakinan aku bahwa Allah itu baik, pasti nantinya bisa pulih sehat normal, amin. Masya Allah, alhamdulillah, satu persatu ada kabar baik sampai dengan Ayadi belajar berdiri. Lanjut, memori melangkah. Ya Allah, rasanya seperti disambar petir. Di pemulihan ke-4 bulan, terjadilah tiba-tiba kejang. Dan kejang berulang. Di sini tuh aku bener-bener berasa hancur banget sampai dengan aku tuh sempat sakit ya. Karena melihat kondisi Ayadi tuh kayak menurun gitu. Jadi progresnya itu menurun karena setiap terjadinya kejang itu pasti ada kerusakan saraf. Dan pada akhirnya dokter konsulan ke epilepsi dan jantung cek semua lagi, detail lagi sampai dengan scan ulang lagi. Dan pada akhirnya keputusan dokter adalah hanya bisa dipertahankan kondisi yang dimana tuh masih pakai kursi roda, berdiri belum bisa dan bicara masih belum bagus, ekspresi datar. Aku nggak boleh nyerah. Masya Allah, Allah baik banget ya Allah, benar-benar dikasih solusi yang dibutuhkan. Jadi aku dikenalin dengan Sinsai Muslim, dia adalah guru dan aku belajar karena basicnya alhamdulillah aku perawat. Jadi aku tuh ambil sertifikat berhaki untuk menjadi terapis medis Cina. Aku sebutnya terapi LF perbaikan organ, dan aku ambil sertifikat akupuntur untuk nakes atau tenaga kesehatan, dan jadilah terapi LF perbaikan organ metode medis Cina, sudah gratis akupuntur kesehatan. Masya Allah, alhamdulillah, setiap harinya ada kabar baik sampai dengan dokter tuh speechless, kaget lihat kondisi Ayadi, progresnya bagus sampai dengan dokter tuh bilang bisa ya. Dan aku jujur bilang ke dokter, iya dok, aku kombinasiin dokter rutin, rehab medik rutin, dan terapi LF perbaikan organ metode medis Cina ini sudah dengan akupuntur. Kita ngobrol bareng yuk. Ayo. Masya Allah, alhamdulillah, yang nggak mungkin di dokter menjadi mungkin. Masya Allah, aku bilangnya ini mukjizat Allah ya, dikasih kesempatan kedua dan dikasih ilmu yang sangat bermanfaat, nggak hanya untuk Ayadi, karena kita benar-benar ngontenin setiap hari ya untuk progresnya Ayadi. Dan Masya Allah tuh ada 1, 2 dan banyak lagi yang berdatangan ke rumah dan home care. Kamu bisa cek akun TikTok atau Instagramnya terapi LF metode medis Cina, sudah gratis akupuntur kesehatan. Atau bisa juga nih yang mau secara langsung konsultasi secara khusus, bisa di anamnesa dan pemeriksaan secara langsung, serta nanti akan dijelaskan dari masalah yang terjadi di organnya dan solusi-solusi yang terbaik untuk hasil pemeriksaan tersebut. Intermezzo sebentar, jadi terapi LF ini adalah terapi Hirudo yang dimana sudah ada manfaat bekam. Bekam itu manfaatnya adalah merangsang si sel darah dan merangsang imun. Dan yang gak ada di bekam yaitu Hirudonya yang utama untuk memperbaiki organ adalah enzim lebih dari 200 lebih di dalamnya. Ada anti nyeri, anti radang, anti kanker, dan pengencer darah alami. Basicnya untuk kesehatan dan kecantikan. Terjadinya penyakit berawal dari organ yang bermasalah. Organ bermasalah belum tentu menjadi suatu penyakit, namun organ bermasalah jika berlarut-larut tidak diperbaiki maka akan menjadi sinyal tubuh atau gejala yang terjadi. Contohnya pusing dan lain-lain. Jika terlalu lama diabaikan maka tubuh akan ngambek, istilahnya jadilah penyakit. Penyakitnya apa? Tergantung dari kelemahan dari si punya tubuh. Terapi atau pengobatan mencakup pemulihan sebanyak 40%. 60%-nya dari diri sendiri, yaitu mental, di mana ada perasaan, emosi, dan pikiran, serta lifestyle. Untuk karakter pasien ada 3. 1. Coba-coba atau penasaran. 2. Jika ada keluhan atau untuk meredakan gejala yang terjadi dari masalah organ. Dan 3, ini tuh mesti disiplin dan konsisten dan tantangan untuk biasanya penyakit-penyakit kronis yang lebih dari 1 tahun, yaitu untuk perbaikan organ, yang dimana rutin sampai dengan organnya baik, dibantu oleh mental dan lifestyle. Setelahnya, untuk menjaga organ ini sehat, tetap ya mental, lifestyle, dan maintain terapi LF sudah gratis akupuntur perbaikan organ metode medis Cina by Eka Frasetti. Kembali lagi ke kasus Ayadi, jadi PR-nya nih Ayadi tinggal di mentalnya. Karena mental ini berasal dari genetik dan tumbuh kembang dari
keluarga, lingkungan, sosial, dan dirinya sendiri. Dokter, terapis, baik keluarga hanya bisa mensupport untuk merubah dari niat dan keinginan untuk merubah menjadi lebih baik lagi adalah si pasiennya sendiri. Bismillah, doain Ayadi semoga sadar dan bisa merubah dari hal yang tidak baik menjadi lebih baik lagi. Semangat, salam sehat, jaga mental dan lifestyle. Oh iya, ini ada tambahan kabar gembira. Jadi saat dokter kolaborasi dengan terapi LF sudah gratis akupuntur perbaikan organ metode medis Cina, di pemulihan ke-7 bulan dari penyakit dalam dan ahli gizi, Ayadi itu untuk makanan sudah bebas terbatas. Tepatnya 7 bulan yang lalu dari rehab medik, fisioterapi, dan dari dokter saraf, untuk fisik Ayadi sudah oke. Jadi sudah dialihkan ke dokter kejang. Karena PR Ayadi ini evaluasi untuk obat kejangnya selama 3 tahun, kurang lebih ada 1,5 tahun lagi ya. Masya Allah, alhamdulillah dengan dosis yang sudah sangat ringan 1x1, dan tahun ini perdana Ayadi tuh ya ikut puasa Ramadan. Masya Allah, alhamdulillah. So, semangat, kita bisa pulih, sehat, normal, tenang, bahagia, dilindungi, dirahmati, diberkahi, dicukupi, dan cita-cita impian terkabul. Sukses lancar, amin amin ya robbal alamin. Salam dari Eka dan Ayadi. Maaf kalau ada salah, baik sengaja ataupun gak sengaja ya. Stay tune, kita selalu live setiap harinya di Eka Yadi 18. Dan pantengin juga terapi LF ya. Untuk CP ada di profil ya, 0821 770 2921.